Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 atas nama Ahmad Hanif Azhar. Parameter dan rumus telekomunikasi. Di sini saya akan membahas tentang Siskomsat. Siskomsat atau Sistem Komunikasi Satelit. Prinsip dasar komunikasi satelit adalah sistem komunikasi radio dengan satelit sebagai stasiun pengulang. Konfigurasi suatu sistem komunikasi satelit terdiri atas dua bagian, yaitu ruas bumi atau ground segment dan ruang angkasa atau space segment. Ruas bumi terdiri dari beberapa stasiun bumi yang berfungsi sebagai stasiun bumi pengirim dan stasiun bumi penerima. Sedangkan ruas angkasa berupa satelit yang menerima sinyal yang dipancarkan dari stasiun bumi pengirim, kemudian memperkuatnya dalam mengirimkan sinyal tersebut ke stasiun bumi penerima. Di sini ada gambar di mana stasiun utama akan mengirim ke satelit Telkom dan diterima, kemudian dikirim lagi ke stasiun bumi, kemudian diterima lagi. Pada sistem komunikasi satelit yang menggunakan orbit geosinkron, jarak yang harus ditempuh sangat jauh, yaitu sekitar 36 km. Hal ini menyebabkan redaman lintasan menjadi sangat besar, sehingga level daya diterima sangat lemah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peralatan yang mempunyai kehandalan tinggi, baik dari segmen angkasa maupun segmen bumi. Sesuai dengan ketinggian orbitnya, sistem komunikasi satelit bergerak terdiri dari 3 jenis orbit, yaitu A. LEO atau Low Earth Orbit pada ketinggian 500 km sampai dengan 2000 km. Yang B. MEO atau Medium Earth Orbit pada ketinggian 5000 km sampai dengan 20 km. Yang C. GEO Geosynchronous Earth Orbit pada ketinggian 35.786 km. Link komunikasi satelit. Pada link komunikasi satelit terdapat dua lintasan utama, yaitu uplink dan downlink. Uplink merupakan lintasan dari stasiun bumi ke satelit, sedangkan downlink merupakan lintasan dari satelit ke stasiun bumi. Untuk hubungan link komunikasi dapat diperlukan melalui beberapa konfigurasi, yaitu hubungan point to point, point to multipoint, multipoint to point, dan multipoint to multipoint. Dalam sistem komunikasi satelit untuk uplink biasa digunakan konfigurasi multipoint to point, sedangkan untuk downlink biasa digunakan konfigurasi point to multipoint atau broadcast. Hubungan dalam komunikasi satelit dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu uplink, yaitu hubungan dari stasiun bumi ke satelit. B. Downlink, yaitu hubungan dari satelit ke stasiun bumi. Yang C. Intersatellite Link atau ISL, yaitu lintasan full duplex antara dua satelit. Parameter link sistem komunikasi satelit. Parameter link sistem komunikasi satelit terdiri dari penguatan antena, EIRP, redaman ruang bebas, kerapatan flux gaya, gaya sinyal pembawa, dan deraum. Dengan parameter ini, persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh sistem dapat ditentukan, yang pada akhirnya dapat diperoleh rancangan sistem dengan kualitas sinyal sesuai dengan yang diharapkan. Parameter yang diperlukan dalam perhitungan link dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
Parameter link sistem komunikasi satelit terdiri dari 1. Penguatan antena, 2. EIRP, 3. Rekaman ruang bebas, 4. Kerapatan flux daya, 5. Daya sinyal pembawa, 6. Viral. Yang pertama, penguatan antena. Penguatan antena adalah perbandingan daya yang dipancarkan atau diterima dalam tiap satuan luas pada arah tertentu oleh suatu antena dengan daya yang dipancarkan atau diterima dalam luas yang sama dengan menggunakan antena isotropik jika keduanya diberi daya yang sama. Dalam komunikasi satelit, jenis antena yang bisa digunakan untuk satelit adalah antena parabola, di mana nilai penguatannya dapat dihitung dengan rumus D sama dengan buka kurung 4pi per lambda kuadrat tutup kurung kali A efek. Jika penambang berupa lingkaran, maka A sama dengan efisiensi buka kurung pi D kuadrat per 4 tutup kurung. Jika rumus A dimasukkan dalam rumus D, maka hasilnya adalah D sama dengan efisiensi buka kurung pi kali F kali D per C tutup kurung kuadrat, di mana F sama dengan frekuensi kerja yang digunakan, yang terdiri dari frekuensi uplink dan frekuensi downlink dalam satuan hertz. D. Diameter antena stasiun bumi dalam satuan meter. C. Kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Efisiensi sama dengan nilai efisiensi antena. Efisiensi kurang dari 1. Yang kedua, daya pancaran isotropik efektif atau EIRP. EIRP yaitu Equivalent Isotropic Radiated Power, merupakan parameter yang menunjukkan nilai efektif daya yang dipancarkan dari antena yang memiliki penguatan sendiri. Bila terdiri rugi-rugi feeder, maka akan mengurangi nilai dari EIRP. Rumusnya yaitu EIRP sama dengan P Tx plus Dtx plus LFT, di mana Txp sama dengan daya pancar sinyal pembawa, kemudian Txg sama dengan penguatan antena pengirim, kemudian FTL sama dengan redaman saluran transmisi. Yang ketiga, redaman ruang bebas. Redaman ruang bebas atau FSL yaitu Free Space Loss dipengaruhi oleh jarak stasiun bumi ke satelit dan besarnya frekuensi carrier yang digunakan dalam transmisi radio. Besarnya redaman ruang bebas dapat dicari dengan menggunakan persamaan L sama dengan buka kurung 4 kali pi kali D per lambda tutup kurung kuadrat, di mana TRD sama dengan jarak transmisi dari stasiun bumi ke satelit dalam satuan meter. Lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter. Kerapatan flux daya. Pada arah pancar juga dikenal kerapatan flux daya atau power flux density dalam satuan watts per meter yang dinyatakan dengan flux sama dengan IRP per 4pi D kuadrat L, di mana IRP efektif isotropic radiated power dalam satuan watt. D sama dengan jarak antara stasiun bumi dengan satelit dalam satuan meter.
sama dengan rugi propaganda. Yang kelima, daya sinyal pembawa. Daya sinyal pembawa atau carrier sering juga disebut sebagai receh signal level atau RSL. Dalam sinyal pembawa ada dua macam, yaitu daya sinyal pembawa arah uplink dan daya sinyal pembawa arah downlink. Daya sinyal pembawa arah uplink adalah daya yang diterima satelit dari stasiun bumi pemancar setelah mengalami redaman ruang bebas arah uplink. Rugi-rugi tambahan dan penguatan di satelit. Sedangkan daya sinyal pembawa arah downlink adalah daya yang diterima stasiun bumi penerima yang berasal dari daya pemancar satelit setelah mengalami redaman ruang bebas arah downlink. Rugi-rugi tambahan dan penguatan antena stasiun bumi penerima. Secara umum, persamaan matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan buka kurung ERT per LT kali LFT tutup kurung kali buka kurung 1 per LFS kali LA tutup kurung kali buka kurung G per LR kali LFR kali L kali L order tutup kurung, dimana LT sama dengan rugi salah sorot pemancar, LFT sama dengan rugi saluran transmisi pemancar, LFS sama dengan rugi propagasi buang sampah, LA rugi atmosfer, LR rugi salah sorot penerima, LFR sama dengan rugi saluran transmisi penerima, L-pol sama dengan rugi polarisasi, L-order sama dengan rugi lainnya. Yang keenam, daya derau. Derau merupakan sinyal pengganggu yang bercampuran dengan sinyal informasi sehingga menyulitkan penerima ini akan sangat untuk mendapatkan informasi asli yang dikirimkan. Derau ini akan sangat merugikan jika spektrumnya berada dalam cakupan spektrum sinyal berguna atau spektrum sinyal yang digunakan. Model derau yang paling banyak digunakan adalah derau putih atau white noise, yaitu derau yang spektrumnya selebar spektrum sinyal informasi B dengan kepadatan daya spektral N0 yang konstan. Temperatur derau antara tergantung dari beberapa aspek seperti pola penguatan antena, temperatur langit atau ruang bebas, ekivalen temperatur derau atmosfer serta temperatur derau dari matahari. Besaran daya derau dapat dihitung menggunakan persamaan N besar sama dengan K kali T kali B atau N0 sama dengan K kali T, di mana K sama dengan konstan Boltzmann yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per kilo. T sama dengan temperatur derau pada sistem. B. Lebar tinta derau tingkat IF atau intermediate frequency satuan Hz.